Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal-soal latihan tes karakteristik pribadi atau TKP yang biasanya muncul di tes SKD CPNS. Nah, teman-teman udah sampai mana nih latihannya? Tonton video ini sampai selesai biar latihan soal teman-teman tentang tes karakteristik pribadi bisa makin luas dan teman-teman bisa semakin siap untuk ikut tes CPNS 2024. Dan gak lama-lama langsung aja kita bahas soal yang pertama. Suatu ketika Anda mengikuti kontes Putri Indonesia tapi hanya mendapat juara ketiga, maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Menyesali kesalahan. B. Mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut kontes selanjutnya. C. Menyalahkan keadaan. D. Puas dan bangga. E. Biasa saja. Nah, teman-teman, untuk soal tes karakteristik pribadi ini biasanya jawabannya menurut kalian yang paling benar yang mana? Nah, di dalam pilihan jawaban ini teman-teman biasanya ada skornya masing-masing, dan skor yang paling tinggi adalah skor yang jawabannya paling benar nih teman-teman. Jadi untuk soal yang pertama ini yang paling benar jawabannya adalah yang B, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut kontes selanjutnya. Soal yang nomor 2, jika Anda dan tim kerja mendapatkan suatu proyek dengan dana yang besar, maka Anda akan titik-titik. A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. B. Lebih bersemangat. C. Takut. D. Merasa terharu. Dan E. Biasa saja. Nah, teman-teman, pilihan yang paling benar dari kelima pilihan jawaban adalah yang A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, agar semua pegawai di kantor dapat mengikuti acara in-house training, maka sebagai panitia kegiatan, Anda akan titik-titik. A. Menyelenggarakan IHT di hari libur. B. Menyelenggarakan IHT pada jam istirahat. C. Menyelenggarakan IHT setelah jam kantor selesai. D. Menyelenggarakan IHT secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan kapan sebaiknya IHT dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah maka sebagai panitia kegiatan Anda akan melakukan apa nih teman-teman? Jadi pilihan yang paling benar adalah yang E. Meminta pendapat rekan-rekan kapan sebaiknya IHT akan dilaksanakan. Saya ditugaskan untuk menghadiri seminar menggantikan atasan. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap yang akan saya lakukan adalah titik-titik. A. Menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Menghadiri seminar tersebut. D. Menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. E. Menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Nah, jawaban yang paling tepat teman-teman adalah yang C. Menghadiri seminar tersebut. Karena apa? Karena tugas laporannya tidak terlalu mendesak. Jadi teman-teman bisa menghadiri seminar menggantikan atasannya terlebih dahulu. Soal selanjutnya, biasanya ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban saya, tindakan yang sering saya lakukan adalah titik-titik. A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. B. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. C. Membiarkan masalah terus berlangsung, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. D. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. Dan yang E. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, di sini jelas ya teman-teman, ketika ada masalah dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukan apa? Jadi jawabannya yang E. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Anda ditugaskan untuk menggantikan posisi teman Anda. Sebelumnya, pekerjaan tersebut seringkali tidak pernah Anda kerjakan. Maka Anda akan titik-titik. A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. B. Merasa takut.
C. Bekerja seperti biasa. D. Menerima dengan berat hati. E. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas. Di sini yang paling benar jawabannya teman-teman adalah yang A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Selanjutnya, Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda dimintai tolong oleh atasan untuk membantu pekerjaannya. Maka Anda akan titik-titik. A. Menghiraukannya. B. Melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. C. Memintanya bekerja sendiri. D. Memarahinya. Dan E. Merekomendasikan rekan yang lain. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman, Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda dimintai tolong untuk membantu pekerjaan atasan. Nah, di sini jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang B. Melihat dulu jenis pekerjaannya, apakah bisa membantu atau tidak. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah titik-titik. A. Merasa sangat kecewa, saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. B. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. Yang C. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Yang D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Yang E. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Nah, pilihan yang benar nih teman-teman adalah yang D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Selanjutnya, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya titik-titik. A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Yang C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Yang D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Nah, di sini pertanyaannya ketika atasan melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Ini tentu salah ya teman-teman. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Selanjutnya, apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan titik-titik. A. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. E. Senang sekali jika rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Nah, jawaban yang paling benar nih teman-teman adalah yang D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Ini merupakan jawaban yang paling benar dan memiliki skor tinggi nih teman-teman. Selanjutnya, Anda adalah staf di bagian kepersonalian. Pada suatu saat Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbaharui. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Menerima resiko. C. Meminta maaf pada karyawan tersebut. D. Segera mengurus kelanjutan kontraknya. E. Mengatakan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan. Nah, pilihan jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang D. Segera mengurus kelanjutan kontraknya. Jika nanti Anda menjadi seorang pimpinan di kantor tempat bekerja, hal pertama yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Membuat perubahan kantor besar-besaran. B. Memperbaiki kualitas SDM kantor. C. Merenovasi gedung kantor supaya lebih bagus. D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor. Dan yang E. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri.
Nah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang D, menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya, maka saya akan titik-titik. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang lain. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Yang E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, di sini teman-teman, jawaban antara yang A dan yang E sama-sama benar. Tapi ada jawaban yang paling benar, yaitu yang E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru. Yang E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Nah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah yang B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru tersebut. Oke, selanjutnya, di saat pekerjaan sedang banyak dan diminta lembur oleh pimpinan, sedangkan anak mengingatkan bahwa saya berjanji mengantarkannya ke acara ulang tahun temannya. Sikap yang Anda ambil adalah titik-titik. A. Segera kembali ke rumah. B. Memberi pengertian kepada anak. C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang dan menyelesaikan pekerjaannya esok hari. D. Meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan. Yang E. Meminta teman untuk menggantikan lembur. Nah, teman-teman, di antara kelima pilihan jawaban ini rata-rata jawabannya sama-sama benar. Jadi, yang paling benar di antara kelima pilihan jawaban adalah yang B. Memberi pengertian kepada anak. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal latihan tentang tes karakteristik pribadi. Teman-teman silahkan tonton di rumah. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Semoga sukses, see you di next video. Bye-bye.